teman-teman yang bingung banget ngejawab bingung banget untuk ngebedain apa sih Nintendo DS gitu ya. Jadi ini pertanyaannya tuh common banget dan gue akan menjawab secara komplit di sini ya. Jadi untuk ya di video gue itu seterusnya lu nggak bingung lagi dan nggak nanya lagi, lu bisa cek informasinya komplit di sini. Nah sekarang nih banyak yang nanya kayak gini ya, Kak bedanya Nintendo DS sama Nintendo DSi itu apa bedanya ya gitu ya. Dibilang suka nanya seperti itu. Jadi intinya Nintendo DS dan DSi itu sama-sama aja, cuman beda keluaran produk guys. Jadi kalau Nintendo DS itu keluarnya kan awal-awal banget tahun 2004-2005 ya. DSi itu adalah versi keluaran terakhir. Jadi sebelum tutup produksi pindah ke Nintendo 3DS, DSi itu adalah produk keluaran terakhir. Jadi bedanya cuman dari segi hardware doang ya, dan juga casing. Nah juga kalau lu bingung nih, lu tinggal cari aja 3 varian. Itu ada Nintendo DS, Nintendo DS Lite, LITE ya, LITE Lite, terus sama Nintendo DSi. Nah itu bedanya. Jadi dari segi hardware, DSi itu adalah yang terakhir, Nintendo DS adalah keluaran pertama. Jadi lu jangan sampai salah, itu adalah versi paling awal dan juga DSi versi paling terakhir. Terus nih ada yang nanya lagi, Kak worth it nggak sih beli DSi? Karena kebanyakan orang-orang juga mainnya PSP. Nah di sini main selera ya guys ya, main selera. Jadi intinya DS menang di games, dari variasi gamesnya banyak banget. Kalau PSP itu menang di menang di grafis dan juga varian gamesnya tuh sedikit, nggak sebanyak Nintendo DS ya. Jadinya itu tergantung selera lu semua. Lu semua yang gamer casual pastinya pindah ke DS. Kalau hardcore gamer biasanya tuh memilih PSP karena grafisnya tuh seperti bawa PlayStation 2 di portable. Nah, makanya dari segi ini dari segi selera aja ya. Jadi lu tinggal pilih-pilih varian gamesnya aja. Jadi nggak usah bingung. Kalau misalnya lu memang mainnya nggak terlalu intens banget, gue saranin sih lo pilih Nintendo DS. Tapi kalau lo memang benar-benar pengen pengen merasakan pengalaman grafis keren, ya gue saranin sih PSP ya, karena memang di situ grafisnya memang lebih tinggi daripada Nintendo DS. Jadi balik lagi tergantung selera lo ya semua teman-teman ya. Maka dari itu dari segi harga juga lo harus pertimbangkan antara Nintendo DS dan PSP, itu harganya lebih mahal PSP. Ya pastinya dari teknologi memang menang jauh dari PSP ya, karena dari segi grafis dan prosesor lebih tinggi di Sony PSP. Nah terus ada yang nanya, Kak gimana ya cara ngerubah bahasa di Nintendo DS? Oke nih teman-teman, banyak banget yang bingung ya. Jadi gini, kalau lo beli Nintendo DS pastiin versinya tuh versi US ya. Yang mau gue tekanin di sini adalah gini guys, karena memang DS itu dirilis 3 varian ya. Pertama Jepang, US sama Europe. Nah, di sini gue ada di DSi ya, DSi XL sama DS biasa yang pernah gue review sama lu teman-teman semua. Jadi poin intinya gini guys, kalau lo mau beli pastiin lo pilih yang versi US ya. Jangan pilih yang versi Jepang. Udah ketahuan dari menunya itu, kalau lo tanya ke sellernya adalah di situ menunya langsung bahasa Jepang dan itu nggak akan bisa dirubah ya, kecuali versi US. Kalau versi US masih bisa ngerubah bahasa. Kalau lo bisa lihat di sini di Nintendo DS XL gua. Nah di sini lo bisa lihat guys ya. Di sini ada language. Nah, kalau lo bisa lihat nih. Language. Ini US ya guys ya, bisa milih bahasa. Tapi kalau gue nyalain yang versi Jepang, bingung deh bahasanya, gue nggak ngerti sama sekali dan di sini nggak bisa ngerubah bahasa.
gue udah search di Google juga nggak ada guys ya. Jadi intinya Jepang memang khusus varian region Jepang, jadi nggak akan bisa ngerubah bahasa ya. Semoga itu membantu ngejawab. Jadi intinya kalau lo pengen beli Nintendo DS, pastiin lo pilih versi US ya, jangan versi Jepang. Tapi kalau misalnya kalau lo nggak terlalu mentingin bahasa, ya DS versi ini lebih murah guys ya. DSi ini lebih kecil. Ya harganya udah murah banget deh. Lo bisa cek di pasar, dan itu gue udah bahas banget di review komplit gue Nintendo DSi. Nah kita lanjut berikutnya guys ya. Nah terus di sini baterainya bertahan berapa lama kak ya? Baterai DS itu tahan banget guys. Jadi memang Nintendo pada saat memproduksi Nintendo DS, kemampuan DS sangat tinggi di versi penyimpanan baterainya. Maka dari itu kalau lo balik ke handheld Nintendo sebelumnya, adalah Nintendo selalu memproduksi hardware selain awet, baterainya juga tahan lama. Nggak seperti konsol-konsol Sony ya guys ya, atau handheld Sony itu boros banget dan makan baterai. Maka dari itu kalau pada nanya baterainya awet berapa lama ya, gue main intens itu bisa 6 jam 7 jam guys untuk game-games DS ya. Jadi gue coba intens itu game ringan ya, tapi kalau misalnya game berat itu ya paling 4-5 jam deh. Kalau misalnya lo mainin Final Fantasy di DS, atau misalnya kayak Kingdom Hearts, itu kan butuh processing grafis yang berat ya, makanya DS nyedot baterai di situ. Tapi untuk lo main 5 jam pasti lo juga udah capek juga kan. Makanya dari itu ya menurut gue sih dibanding dengan PSP yang main game-game berat yang cuma bertahan 3 jam 4 jam, itu nggak ngajamin sampai lu bisa mainin intens intens bisa main sampai 3 jam 4 jam. Paling 3 jam tuh udah ngedrop, karena memang PSP boros banget sama baterai dan nggak bisa menyaingi Nintendo DS. Maka dari itu kalau lo nanya game casual bisa sampai 7 jam, game biasa tuh bisa sampai 5 jam. Jadi ketahanan baterai DS tuh jos banget guys. Oke, terus ada yang nanya nih, DSi ada yang baru nggak kak? Sekali lagi, yang namanya konsol yang diproduksi tahun 2004 sampai 2011 sampai sekarang, konsol di mana aja ya guys ya, itu nggak ada yang baru. Jadi gua tekanin adalah ya buy with your own risk ya. Jadi yang namanya barang second, kalau lu nemuin sellernya juga bagus, jujur, terus terpercaya, ya pasti dikasih barang bagus deh. Kayak gua nih beli di toko online itu ngedapetin hidden gems banget, itu mulus guys, 95% yang versi Excel ini ya. Ini hidden gems banget, makanya dari itu mulus banget guys gue dapetnya, keren banget. Tapi intinya adalah kalau lo memang hunting di Mangga 2 itu masih ada beberapa guys, dan lo bisa ngedapetin dengan ya harganya juga sekitar 400-500 ribu ya, nggak lebih dari segitu sih. Jadi intinya hati-hati aja kalau misalnya lo hunting. Tapi gue saranin sih beli di toko-toko online yang udah punya terpercaya ya, kayak misalnya memang dia yang ngejualnya juga gamers, biasanya juga dia ngerekomendasiin ini barang bagus, mint condition gitu ya. Jadi intinya ya untung-untungan sih. Tapi kalau misalnya lu carinya benar-benar teliti, pasti dapat hidden gems kayak gua. Jadi intinya nggak ada yang baru ya, refurbish semua. Nah, mengenai kata refurbish nih guys, refurbish tuh kebanyakan orang Indonesia bilang itu second ya. Padahal dalam artian refurbish itu adalah barang yang udah cacat produksi di pabrikannya pada saat dilempar ke pasar, terus komponen-komponen yang diterima oleh konsumen ada yang rusak, terus dikirim lagi ke pabrikan aslinya yaitu di Jepang. Bukan seperti kata-kata penjual di sini yang seperti bilangnya ini barang refurbish, lalu ya ini second hand gitu. Jadi sebutannya, istilahnya itu beda, makanya kebanyakan orang salah kaprah di situ. Makanya intinya yang namanya refurbish adalah barang original pabrikan yang diperbaiki oleh pabrik asalnya dan diganti oleh komponen yang baru dan juga dikirim kembali ke konsumen. Itu refurbish, bukannya barang second ya intinya. Jadi intinya barang second dengan barang refurbish beda guys. Jadi istilah itu lu mesti ngertiin banget. Terus nih, bedanya Nintendo DS, Nintendo DS Lite, dan Nintendo
DSi. Oke, ini agak panjang penjelasannya, jadi mungkin lo bisa simak baik-baik ya. Nintendo DS itu keluaran produk paling awal, jadi produknya gendut banget. Kalau lo lihat video review gue Nintendo DSi biasa itu gue cantumin setiap Nintendo DSi itu bentuknya DS tuh kayak gimana ya. Jadi poin intinya kayak gini guys, Nintendo DS bentuknya gendut banget. Gue memang nggak ada contoh di sini, tapi intinya itu adalah produk lama ya. Jadi lupain aja deh. Dibanding lo kalau lagi main, lo mesti butuh pencahayaan yang terang dan memang terbatas banget. Baterainya juga kalah dibandingkan versi-versi terakhirnya ya. Terus lupain aja Nintendo DS. Balik ke Nintendo DS Lite. Nah, ini perbaharuan dari Nintendo DS. Cuman dari segi layar itu punya pencahayaan sendiri guys di dalam Di dalam layar second screen-nya. Jadi lu nggak perlu repot-repot lagi untuk cari lampu kemana-mana ya. Mesti cari lampu kemana-mana gitu. Lu mesti cari cahaya untuk mantulin seperti DS pertama. Dan lagi juga dari segi ketahanan baterainya lebih bagus daripada Nintendo DS biasa. Maka dari itu kalau misalnya gue saranin lu cari di pasar memang kesulitan cari Nintendo DS, dapat Lite, ambil yang Lite karena memang di situ dari baterai lebih awet dan juga lebih tahan lama. Terus punya pencahayaan sendiri di second screen-nya ya, di layarnya intinya. Nah, balik lagi ke Nintendo DSi. DSi itu soket ininya guys, soket di di Nintendo DS itu kan ada buat mainin Game Boy Advance ya. Jadi perbedaannya kayak gini. Untuk DS Lite lu masih bisa mainin kaset-kaset Game Boy Advance di Nintendo DS Lite. Dicolok di bawah sini ya. Nah, soket di sini untuk untuk Nintendo DS Lite ya. Kalau buat Nintendo DSi, soketnya udah hilang nih. Soketnya udah hilang. Cuman diganti dengan SD card guys ya, dan juga penambahan kamera. Jadi kelebihannya sih itu aja, dan juga prosesornya lebih tinggi sedikit. Jadi diklaim ada percepatan prosesor di Nintendo DSi. Nah, selain penambahan SD card ini ya, prosesornya juga lebih cepat dan juga layarnya lebih terang guys, lebih dimnya tuh lebih bright banget, dan juga dari segi kecepatan lebih cepat daripada Nintendo DS Lite. Tapi secara prinsip sama aja, nggak ada penambahan apa-apa, cuma lebih cepat aja ya, ke waktu loading lebih cepat. Seperti kalau lo punya Nintendo 3DS itu di upgrade menjadi new 3DS XL. Tapi secara grafis prosesor di Nintendo DS Lite dan Nintendo DSi nggak terlalu jauh berbeda, hanya sedikit penambahan prosesor guys. Jadi intinya dua-duanya terbaik, Nintendo DS Lite dan Nintendo DSi. Jadi gue rekomen dua-duanya kalau misalnya lo hunting di pasaran. Oke, lanjut ke aplikasinya guys ya, seperti R4. Nah, banyak banget yang nanyain soal Kak, gimana ya SD card-nya tuh kompatibel nggak? SD card mana aja kompatibel guys, asal lu format jadi V32 ya, jangan NTFS. Karena memang seperti biasa, yang namanya games itu pasti intinya formatnya FAT32. Tapi pakai SD card mana aja kompatibel guys. Dan juga micro SD ya, punya HP juga muat di Nintendo DS. Terus nih, perbedaannya di R4 ada R4 RTS Lite. Di sini ada R4 RTS Lite guys, kalau lihat nih. Terus ada R4 ini ya guys, dual core. Nih. Nah, seperti yang lu lihat nih, ada dua ini. Dua ini punya capability berbeda ya. Gue recommended banget yang RTS dual core ini lebih bisa menjalankan game-game berat. Gue nggak tahu kenapa alasannya. Di RTS Lite juga beberapa game ada yang nggak kompatibel, misalnya Okamiden bisa di sini nggak bisa. Maka dari itu kalau gue saranin untuk game-game berat pilih dual core, atau misalnya lo bisa beli dua-duanya, dan ini dua-duanya juga terjangkau kok harganya. Memang banyakan nggak terlalu banyak perbedaannya, tapi intinya pas gue nyoba Okamiden di RTS Lite itu ngehang. Dan juga gue coba di dual core, ternyata jalan lancar banget guys.
Maka dari itu yang sering nanya, Kak, game Pokemon aku kok ini ya screennya putih ya, nggak jalan nggak hang atau gimana. Nah mungkin RTS lu yang Lite ini bermasalah, jadi lu bisa pindahin ke RTS dual core, dicoba aja salah satunya ya. Nah terus ada yang nanya lagi nih, kalau misalnya nggak bisa nge-save ya, apakah bisa nge-save atau enggak? Lu cek dari RTS-nya atau R4-nya sendiri ya. Jadi kebanyakan sih kalau nggak bisa nge-save itu bermasalah dari R4-nya sendiri, jadi bukan masalah dari DSi lu, kecuali kalau misalnya memang dari awal lu beli DSi lu tuh bermasalah. Biasanya di slot ini ya, di slot buat masukin cartridge-nya ini, kalau memang dari awal bermasalah pasti loncer deh, nggak masuk secara klik begini, klik gitu, nggak ketat ya guys ya. Makanya dari situ tuh klik gitu. Jadi gue saranin selalu cek kalau misalnya lu punya temen-temen yang punya DSi juga, tukeran aja untuk tes R4 lu di DS temen lu bisa apa enggak. Gue selalu coba kayak gitu. Jadi intinya dua-dua ini pernah gue tes ya bermasalah di R4 nya. Jadi tapi poin intinya hardware-nya, handheldnya Nintendo ini awet banget guys, jadi lu nggak usah khawatir. Yang bermasalah biasanya sih R4 nya ya, jadi bukan dari handheldnya. Terus nih, Kak, saya beli Nintendo DS, pas mainin gamenya sudah ku save, setelah saya matikan terus saya nyalakan lagi, save-nya hilang. Apakah gara-gara game bajakan? Apakah kalau misalnya save harus pakai game original Nintendo? Nah, ini mah masalahnya ini guys ya. Ini teman kita ini cuman dari R4-nya lagi yang tadi gue jelasin dari awal adalah selalu backup dulu, gunain tutorial yang gue kasih ke lu semua teman-teman. Terus diinin guys ya, di format fresh banget, full format, jangan lu quick format. Terus lu tes lagi, kalau memang yang nggak bisa berarti bermasalah dari R4-nya. Selalu coba dari dua hal ini, R4 atau nggak SD card-nya. Biasanya kalau misalnya lu mulai main game-games dari R4 itu dia langsung otomatis ngebikin save data guys, save data. Jadinya kalau itu lu udah lu save terus lu matiin dan lu nyalain lagi nggak bisa juga. Ada dua kemungkinan ya, satu dari SD card ya atau micro SD card ya, atau keduanya dari R4 ya. Jadi yang tadi gue jelasin tadi itu common, umum banget masalahnya, jadi lu bisa ganti ya. Jadi nggak terlalu mahal banget R4, lu cari yang paling bagus aja, karena memang kalau lu beli bawaan dari penjualnya, sellernya, atau belum beli second biasanya udah kepake lama kan, jadi umurnya yang namanya barang elektronik pasti udah bahkan malah makin rusak. Maka dari itu gue saranin selalu beli yang baru aja, dari terpisah ya. Kalau beli DSi lu beli juga backupan R4-nya, dan itu murah banget kok, terjangkau banget guys. Sekitar harganya tuh R4 150 ribuan. Makanya dari itu gue saranin lu beli dua ya. Kalau dapat beli langsung dari DSi-nya, dan keduanya langsung beli terpisah aja. Jadi itu solusinya sih menurut gue. Nah ini ada nih lagi nih, Kak, Nintendo DSi XL sama nggak ya dengan Nintendo DS Lite atau Nintendo DSi? Sama sekali lagi, Nintendo DSi XL adalah ukurannya guys, ukuran doang. Jadi intinya mau DSi atau DSi XL ukuran doang. Jadi sama kayak gini nih, ukurannya doang, nggak ada yang berbeda sama sekali. Intinya ini lebih gede aja, lebih puas mainnya, nggak kecil kayak biasa ya. Tuh gede banget dibandingkan dengan versi yang smallnya ini. Tapi ya sekali lagi, kalau gue sih dua-duanya suka ya. Tapi kalau gue buat perjalanan jauh dan gue taruh di kantong, gue bisa pakai yang ini karena lebih compact guys, dan nggak terlalu makan banyak tempat. Intinya itu aja, ukuran doang sih menurut gue. Terus grafis DSi dengan DSi XL sama nggak bang? Sama banget. Jadi nggak ada perbedaan, cuman beda ukuran ya. Sekali lagi beda ukuran doang. Kalau ada tambah XL gitu, intinya ukuran doang ya. Jadi lu nggak usah bingung, intinya ukurannya doang. Secara grafis dan prosesor sama aja. Kak, kalau file game di SD card itu harus dipindah ke R4 dulu ya? Enggak. Jadi intinya SD card itu R4 itu punya slot ya. Jadi di R4 ini lu punya slot nih gue copot nih, ada slotnya ya, ada slot di sini. Ini micro SD, masukinnya sini. Nah poin intinya adalah lu harus lu harus backup semua data-data original di PC ya, di laptop atau di komputer, baru masukin di sini. Bukannya semua data-datanya dimasukin ke sini. Ini hanya
cartridge untuk bisa mainin game-game bajakan. Itu aja guys. Kak, kalau SD cardnya nyertain juga nggak kalau beli DSi? Ya, satu paket. Jadi nggak mungkin dong kalau lo beli Nintendo DSi terus lo dapat R4-nya nggak dikasih SD cardnya. Biasanya dikasih pilihan ya antara 8GB, 16GB dan juga 32GB. Menurut gua untuk 16GB SD card tuh udah puas banget karena game-gamenya DSi itu tergolong kecil guys, nggak terlalu besar banget ya. Maka dari itu 16GB cukup sih SD cardnya. Jadi kalau lo mau lebih puas lagi tapi kalau lo mau lebih puas lagi lo bisa ke 32GB ya, karena game-gamesnya kadang-kadang kayak Kingdom Hearts, Final Fantasy, terus games-gamesnya first party-nya Nintendo ukurannya bisa sampai 300-400 MB. Maka dari itu gue saranin antara 16 dan 32 ya lo upgrade SD cardnya. Kak, untuk wifi-nya fungsi nggak ya? Terus memory cardnya juga fungsi nggak? Fungsi banget. Dan kalau lo pengen nyimpen lagu-lagu di DSi bisa, cuman pengoperasiannya lumayan ribet ya. Itu lo mesti atur di Moonshell. Sayangnya gue nggak bisa nyertain itu karena takutnya malah bikin DSi lo hang semua dan korup. Jadi gue masih agak-agak takut untuk bikin tutorialnya guys, dan gue nggak rekomen banget. Banyak sih tutorial di YouTube itu nyertain gimana cara mainin lagu di DSi. Cuman kebanyakan juga, nah ini berhubungan dengan gimana cara mainin Game Boy Advance di R4 ya. Itu kebanyakan gagal loh ya guys ya. Dan memang di YouTube tutorialnya juga ada yang berhasil, cuman gue nggak berani nyoba, dan gue udah nyoba sendiri resikonya, dan tiba-tiba DSi gue jadi hang guys. Maka dari itu gue nggak rekomen deh untuk ngasih tutorial ini. Udah banyak sih yang pengen minta tutorial ini gue bikin, tapi gue sendiri juga nggak berhasil guys ya. Maka dari itu jangan deh. Kalau lo memang mau, lo bisa beli terpisah sendiri handheldnya ya. Jadi gue saranin nggak usah dimacam-macamin, cukup main DS aja ya. Jadi dengan seperti itu lo nggak menambah risiko untuk menambah kerusakan di DSi lo sendiri. Maka dari itu gue nggak rekomenin. Oke, nah terus ada yang nanya lagi nih, Kak, awet nggak sih Nintendo DS kakak nih sampai sekarang? Awet banget malah gue sendiri lebih sering mainin Nintendo DS ya dibandingkan 3DS. Karena memang gak tahu ya kenapa ya, dan review gue nih kebanyakan di DS, entah kenapa, karena memang gamenya keren banget kali ya guys ya. Cuman kedepannya gue juga akan nge-review 3DS dan juga 3DS XL dan New 3DS. Jadi stay tune aja. Memang waktunya agak-agak sulit nih gue untuk review karena memang kemarin kan gue sempat infoin ke lu semua guys ya mengenai masalah health gue, kesehatan gue. Makanya untuk review hardware gue pending dulu karena memang gue butuh shootnya lumayan capek, dan gue banyak banget schedule yang bakal gue kasih untuk hardware apa nih, retro ya kebanyakan. Dan rencananya gue ke depan sih gue akan nge-review ini guys, PlayStation Classic Mini. Kalau tahu ya PlayStation Classic Mini itu gue lagi dalam proses shoot dan bikin kontennya ya buat lo semua. Maka dari itu stay tune aja untuk kedepannya. Dan sampai sini aja guys Q&A dari gue Jarwo526. Mudah-mudahan teman-teman yang sering nanya soal Nintendo DS di video playlist gue Nintendo DS dan Nintendo DSi XL gue ini lebih membantu kejawab ya. Jadi poin intinya dari segi prosesor nggak ada yang berubah, terus harga prosesor berubah, tambah sedikit doang sih, tapi nggak ada perbedaan dari grafis ya. Terus dari segi harga juga kompetitif banget, dan gue saranin pilih yang XL ya, lebih puas ya. Terus dari segi baterai juga tahan lama, gamesnya banyak banget dan variatif banget, dan worth it lah dibandingkan apa ya, gue sih nggak mau bilangnya dibandingkan PSP atau gimana ya, nanti penggemar PSP malah marah-marah ke gue lagi. Tapi poin intinya adalah worth it. Gua punya PSP tuh, gue punya DS tuh udah lama banget, dan sampai sekarang nggak pernah ngedrop baterainya. Gokil ya Nintendo kalau bikin hardware dari zaman NES, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, terus Wii, terus sampai yang Wii U, sama Switch. Gue belum nyobain Switch sih, cuman intinya Nintendo kalau bikin hardware tuh nggak bakal
ngecewain lu semua deh. Awet banget barang-barangnya guys. Maka dari itu gue rekomen banget untuk DS ini. Dan is it worth it? Worth it banget. Jadi intinya banyak banget games-games variasi ini yang ya wajar dia ngalahin Sony PSP guys. Wajar banget. Maka dari itu selain